Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Brian Azhari, dengan NIM 400 606256501110 dari Rekd TLI. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Profesor Lewin tentang Electric Charge and Force Coulomb's Law Polarization. Yang pertama, listrik dan magnetisme. Profesor mengatakan bahwa listrik dan magnetisme ada di mana-mana, di dalam lampu, komputer, radio, bahkan di tubuh manusia. Jadi tujuan kuliah bukan hanya hafal rumus, tapi mengerti maknanya secara fisik. Intinya, listrik dan magnetisme adalah dua hal yang sangat erat kaitannya dan saling memengaruhi. Dan yang kedua, atom. Setiap benda di dunia ini pasti terdiri dari atom, dan atom punya 3 bagian utama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton adalah muatan yang bermuatan positif, dan neutron adalah muatan yang bermuatan netral, dan elektron adalah muatan yang bermuatan negatif dan sifatnya bergerak mengelilingi inti atom. Jadi jika jumlah proton sama dengan elektron, atom bersifat netral. Kalau atom kehilangan elektron, ia jadi bermuatan positif. Dan kalau atom mendapat tambahan elektron, ia jadi bermuatan negatif. Dan ada muatan listrik. Ada 2 jenis muatan listrik. Ada muatan positif dan muatan negatif. Kita bisa melakukan percobaan sederhana seperti batang kaca dan ebonit. Dari percobaan sederhana ini mendapatkan hasil muatan sejenis saling menolak dan muatan berlawanan saling menarik. Hukum kekekalan muatan. Hukum ini adalah salah satu prinsip dasar alam yang berbunyi, muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat dipindahkan. Artinya, jika satu benda kehilangan elektron, benda lain pasti mendapatkannya. Total jumlah muatan listrik di seluruh sistem selalu tetap. Ada induksi dan polarisasi. Induksi, ketika benda bermuatan didekatkan ke benda netral, elektron dalam benda netral bisa bergeser karena gaya tarik atau tolak dari benda bermuatan. Akibatnya, satu sisi benda menjadi lebih positif dan sisi lain lebih negatif. Polarisasi. Beda dengan konduktor di isolator seperti plastik, kayu, atau balon, elektron tidak bebas bergerak, bisa bergeser sedikit di dalam. Pergeseran kecil ini menyebabkan molekul menjadi terpolarisasi dan positif dan negatif terpisah. Selanjutnya ada hukum Coulomb dengan rumus F sama dengan K, Q1 dikalikan Q2 dibagi R pangkat 2. F di sini berarti gaya listrik dengan satuan Newton, Q1 dan Q2 sama dengan besar muatan dengan satuan Coulomb, dan R jarak antar muatan dengan satuan meter, dan K sebagai satuan ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Hubungan dengan gravitasi. Gaya gravitasi selalu menarik dan gaya listrik bisa menarik atau menolak. Jadi gravitasi dan listrik bisa dibandingkan, dan gaya listrik lebih kuat dibanding gravitasi hingga triliunan kali lipat pada partikel kecil. Ini menunjukkan bahwa gaya listrik itu lebih kuat dibandingkan gaya gravitasi. Dan kesimpulan yang pertama,
Muatan listrik adalah sifat dasar partikel, proton dan elektron. Ada dua jenis muatan positif dan negatif. Hukum Coulomb menggambarkan gaya antara dua muatan titik. Simpulan yang keempat, muatan tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya bisa dapat berpindah. Induksi dan polarisasi menjelaskan bagaimana benda netral dapat terpengaruh oleh benda bermuatan. Dan yang terakhir, gaya listrik jauh lebih kuat dibandingkan gaya gravitasi. Oke, dan sekarang saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Profesor Lewin tentang electric field lines, superposisi, inductive charging, dan induced dipoles. Langsung saja kita mulai. Di sini ada medan listrik. Medan listrik adalah gaya yang dirasakan oleh muatan uji positif di sekitar muatan lain dan mempunyai rumus E sama dengan F per Q atau E sama dengan K yang lain dah ya. Dan selanjutnya ada garis medan. Mulai dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif atau menjauh jika di ruang tak terbatas. Garis tidak boleh saling berpotongan dan kerapatan garis, jumlah garis per area menunjukkan besarnya medan. Semakin rapat medan, semakin kuat. Superposisi medan listrik. Prinsip superposisi medan total di suatu titik adalah vektor penjumlahan semua medan dari setiap muatan penyusun. Jadi, jika ada banyak muatan, medan di titik tertentu sama dengan kontribusi medan dari tiap muatan. Dengan rumus E sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 sampai dengan E total. Dan induksi. Prinsip muatan dapat terpisah karena pengaruh medan listrik dari benda bermuatan tanpa kontak langsung. Dengan rumus E1 setengah dikali C kali V pangkat 2. Dan ada dipol. Dipol listrik adalah suatu sistem dua muatan sama besar tetapi berlawanan tanda yang dipisahkan jarak kecil. Dipol terinduksi muncul ketika medan eksternal mempengaruhi distribusi muatan dalam suatu bahan, terutama dalam isolator. Muatan positif dan negatif dalam molekul sedikit bergeser sehingga terbentuk kutub positif dan negatif dalam molekul tersebut. Dan kesimpulannya, yang pertama, medan listrik adalah gaya per satu satuan muatan. Dan yang kedua ada superposisi, yaitu penjumlahan vektor medan. Dan yang ketiga ada induksi, yaitu muatan terpisah tanpa kontak, dan dipol adalah dua muatan berlawanan tanda. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.